Pernah kepikiran nggak gimana caranya mindahin data super besar tanpa internet? Nah, kali ini kita bakal bahas solusi fisik dari AWS yang super cerdas buat masalah digital ini. Kita akan bedah tuntas soal AWS Noble Edge, yang bisa dibilang kayak kotak pos super cepat buat data-data Anda. Oke, kita langsung aja ke masalah utamanya ya. Coba bayangin, Anda punya data bukan cuma gede, tapi 100 terabyte. Banyak banget kan? Nah, data segitu mau dipindahin ke cloud. Gimana caranya? Apa langsung aja unggah lewat internet? Iya, kedengarannya gampang. Tapi kenyataannya, internet itu nggak selalu jadi pahlawan loh. Apalagi kalau kita ngomongin data segede itu. Kenapa? Ya, karena koneksinya bisa aja lemot banget, biayanya bisa bengkak gara-gara bandwidth, atau malah koneksinya putus nyambung. Apalagi kalau lokasi Anda agak terpencil. Jadi nunggu berbulan-bulan cuma buat unggahan selesai, kayaknya bukan pilihan deh. Nah, disinilah AWS datang dengan solusi yang jujur aja kedengarannya agak jadul, tapi super efektif. Kenalin, AWS Snowball Edge. Ini tuh perangkat fisik yang kuat, aman yang mereka kirim langsung ke tempat Anda. Tugas Anda gampang, cukup isi data Anda ke dalam alat ini, kirim balik dan AWS yang akan unggah datanya langsung ke cloud mereka. Simpel tapi jenius kan? Eits, tapi jangan salah sangka dulu. Ini bukan sekedar hard drive eksternal yang ukurannya jumbo. Justru yang bikin alat ini spesial banget itu kemampuannya. Ini beneran sebuah komputer lengkap yang dibungkus dalam satu kotak. Penasaran? Yuk kita lihat lebih dalam. Jadi Snowball Edge ini ada dua rasa. Yang pertama namanya Storage Optimized. Sesuai namanya, ini emang jagoannya buat mindahin data dalam jumlah masif, kapasitasnya sampai 80 terabyte. Nah, yang kedua ini nih, si Compute Optimized. Ini monster kecil. Bayangin aja, dia punya 52 vCPU dan memori 208 GB. Alat ini dirancang khusus buat ngolah data yang berat, langsung di lokasi Anda, bahkan sebelum datanya dikirim ke cloud. Dan fitur-fiturnya ini, wah jangan ditanya. Pertama, soal kecepatan jaringan, bisa sampai 100 gigabit per detik. Jadi mindahin data dari server lokal ke alat ini cepet banget. Nah, ini bagian paling kerennya. Alat ini punya otak sendiri. Dia punya semacam S3, layanan penyimpanan AWS, dan juga EC2, layanan komputasinya langsung di dalamnya. Artinya apa? Artinya Anda bisa jalanin aplikasi atau bahkan fungsi AWS Lambda itu loh, kode yang jalan tanpa perlu nyiapin server, langsung di dalam kotak ini. Keren kan? Bahkan Anda bisa gabungin beberapa unit buat nambahin kapasitas dan biar lebih aman. Dan yang paling penting tentunya, semua data dienkripsi dari awal sampai akhir. Keamanan nomor 1. Oke, jadi gimana sih cara pakainya di dunia nyata? Simpelnya, ada 3 jenis job atau tugas utama yang bisa Anda lakuin dengan Snowball Edge. Kita bedah satu-satu ya. Yang pertama itu impor ke S3. Ini skenario paling umum. Anda mau mindahin data dari server lokal ke cloud. Terus yang kedua, kebalikannya, ekspor dari S3. Ini buat kalau Anda butuh ngambil data super besar dari cloud, balik lagi ke tempat Anda. Nah, yang ketiga ini yang unik, namanya komputasi dan penyimpanan lokal. Ini memungkinkan Anda pakai Snowball Edge kayak pusat data mini di lokasi-lokasi terpencil, jadi bisa ngolah data di tempat tanpa harus kirim-kirim data lagi. Tentu, nggak lengkap kalau kita nggak bahas hal-hal praktisnya. Sekarang kita masuk ke bagian informasi penting. Kita akan bahas soal keamanan, harga, dan ada satu pengumuman besar yang wajib Anda tahu. Jadi, ada beberapa poin penting yang harus diingat. Pertama, keamanan. Ini prioritas utama. Data Anda dienkripsi terus, baik pas lagi dikirim maupun pas disimpan. Soal harga, ada biaya layanan per tugas, yang udah termasuk pemakaian 10 hari pertama. Lewat dari itu, ada biaya harian. Terus, ada batas waktu juga nih. Setiap job harus selesai dalam 120 hari. Satu lagi tips penting, alat ini paling optimal buat file-file berukuran besar. Kalau punya banyak file kecil, mending digabungin dulu jadi satu file besar. Nah, sekarang kita sampai di berita paling krusial. Dengerin baik-baik ya. Menurut pengumuman resmi dari AWS, mulai tanggal 7 November 2025, AWS Snowball Edge nggak akan lagi menerima pelanggan baru. Ini perubahan yang sangat besar, terutama buat siapapun yang lagi mikir-mikir mau pakai layanan ini. Tapi, biar lebih jelas ya, ini bukan berarti layanannya langsung mati total. Enggak, layanan ini akan tetap jalan, tetap tersedia, tapi khusus untuk pelanggan yang sudah terdaftar sebelum tanggal itu. Jadi ini lebih kayak menutup gerbang pendaftaran buat pengguna baru, bukan mematikan layanannya sama sekali.
Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang menarik. Jumlah data di dunia ini kan terus meledak ya. Kira-kira apa ya langkah selanjutnya buat urusan ngirim data secara fisik kayak gini? Keputusan AWS buat membatasi akses ke Snowball ini bisa jadi sebuah petunjuk. Mungkin ini sinyal kalau koneksi internet global pelan-pelan udah mulai sanggup nanganin beban data yang makin besar. Atau bisa jadi AWS lagi nyiapin solusi generasi berikutnya yang lebih canggih. Apakah kita bakal lihat inovasi baru di bidang ini? Atau pada akhirnya internet bakal bikin solusi fisik kayak gini nggak relevan lagi? Menarik buat kita pikirin sama-sama.